Sesi Milad Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang ke-99 dengan tema mengagungkan 99 asma Allah di 99 tahun pengabdian di Aula Zainuddin Labai El-Irisi, Jumat 4 November 2022 bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dimulai dengan membacakan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hidayatul Fitri SSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Ustaz Indra Legiono LC-Dipel MH. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Di hari yang mulia ini, di tempat yang bersejarah ini, pagi ini, Ya Allah, kami berkumpul dalam acara seminar roadmap 1 abad perguruan diniyah putri. Kami meyakini dengan sepenuhnya, ya Allah, tidak ada yang memberikan kemudahan, tidak ada yang memberikan kejayaan dan keberhasilan melainkan Engkau, ya Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz. Wahai Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana, kami menyadari ke depan akan banyak tantangan, akan banyak hambatan yang kami hadapi. Oleh karena itu, ya Allah, di pagi yang cerah ini, dengan segala kekurangan kami, ya Allah, kami dengan tangan kami, ya Allah, berharap memohon kepada-Mu, berikanlah kami kekuatan, bantu kami, ya Allah, untuk bisa menghadapi setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi kelak. Jadikanlah perguruan ini semakin maju, semakin jaya, semakin baik, semakin berkualitas dalam melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa ini. Ya Mujib, wahai Engkau yang mengabulkan setiap doa-doa hamba, perkenankanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan sekaligus membuka secara resmi acara seminar roadmap menuju 1 abad perguruan diniyah putri oleh Bapak Profesor Nadirman Haska MU. Pertama-tama saya dengan resmi saya buka diskusi roadmap menuju 1 abad diniyah putri. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Pada kesempatan ini sedikit saya ingin berbagi atau mengingatkan kembali. Di sini hadir terus terang di sini hadir adalah saudara saya, Pak Wasli Jalal. Sebetulnya Pak Wasli Jalal ini
lebih lama tinggal bersama Diniah Putri daripada saya sendiri. Walaupun saya adalah cucu Nenek Rahmah Indonesia yang laki-laki yang paling tua. Jadi kita berdiskusi bagaimana satu abad Diniah Putri ini yang timbul, yang tetap tidak tenggelam. Kadang kalau dalam apa itu ada timbul tenggelam, tapi ini Diniah Putri tetap berjaya. Walaupun di zaman Jepang yang demikian sulit, dalam perjuangan kemerdekaan yang demikian payah, setelah itu dalam pergolakan Ibu Nenek Rahmah Indonesia itu ikut bergolak diskusi Rocknet satu abad. Mudah-mudahan perguruan Diniah Putri ini selalu berkembang walaupun menjadi perguruan yang untuk sepanjang masa. Ekspos 99 tahun Perguruan Diniah Putri Padang Panjang oleh pimpinan Perguruan Diniah Putri Padang Panjang, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi SE AKT MSI. Tanggal 1 kemarin Diniah Putri genap berusia 99 tahun. Dan kalau dilihat, ini sebuah perjalanan yang kita akan persiapkan tahun depan, ya, setahun ke depan. Jadi dari belakang, dari tahun 1923, dan kita akan menuju ke tahun depan, tahun 2023. Jadi ibaratnya sekarang kita lagi dalam kendaraan ini baca peta untuk menuju ke tahun 2023, saat dimana Diniah Putri tetap genap berusia 100 tahun. Ya. Nah, kita lihat sebuah perjalanan dari 1923 kemudian 2023. Tahun 23, ya. Kemudian ada momentum-momentum yang kita catat sebetulnya, walaupun banyak sekali peristiwa, tapi yang penting-penting saja kita akan tampilkan. Tahun 1923, kemudian 1933, tahun 1958, tahun 37, tahun 67, kemudian tahun 69 sampai 2003, 2013, 2022 hari ini, dan yang akan kita bahas nanti, kita minta masukan ke Pak Prof Pasli ini 2022 ke 2023 ini apa yang mesti kita siapkan untuk nanti menjadi momentum catatan di satu abad Diniah Putri. Ya. Kalau tahun 23, 1923 itu berdirinya MTS DMP. Ya, kemudian didirikan oleh Bunda Rahmah adalah untuk mencetak para guru. Bayangkan ya, keren banget waktu itu. Hanya dengan DMP itu sudah matang, umur 15 tahun, 16 tahun sudah siap jadi guru. Ini. Kemudian tahun 33 itu sudah didirikan TK Diniah Putri. Setelah DMP itu TK dulu. Ya, kemudian tahun 37 baru KMI. Karena Bunda Rahmah menganggap tidak cukup guru hanya tamat MTS tanamnya, maka harus tamatan sekolah menengah yang lebih tinggi. Didirikanlah KMI, Kuliah Umum Islamiyah. Kemudian tahun 58 perjuangan Bunda Rahmah untuk diizinkan oleh Kuliah Al-Azhar, pengiriman pertama tamatan KMI ke Mesir, ya, sebagai tindak lanjut dibukanya Kuliah Banat di Al-Azhar University Kairo, walaupun dimulai resmi tahun 62. Kemudian tahun 67 Bunda Rahmah menganggap tidak cukup guru sama-sama aliyah, harus tamat perguruan tinggi, maka didirikanlah namanya Universitas Diniah Putri, ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Profesor Harun Z. Namun saat itu baru satu fakultas, yang sampai sekarang masih bertahan satu fakultas tarbiyah. Inilah PR kita, bagaimana menjadikan mimpinya Bunda Rahmah bahwa guru yang dihasilkan ini betul-betul berkualitas, tentunya perguruan tingginya harus lebih baik ke depan. Ini mohon nanti masukan dari Pak Masli, ya, berkalakan kita. Tahun 69 Bunda Rahmah wafat, kemudian berikutnya tahun 69 sampai tahun 2003 itulah terjadinya kepemimpinan setelah Bunda Rahmah. Pertama Ibu Hajah Husnaniah Saleh, dan di era Ibu Husnaniah ini perubahan-perubahan terjadi, pembangunan asrama yang baru oleh Pak Harto, ya, asrama Aspes, sekarang juga sudah mulai tua asramanya. Kemudian juga aula ini, kemudian masjid di asrama itu zamannya Ibu Husnaniah, dan masih bertahan yang FDI, Fakultas Dirasah Islamnya zamannya Ibu Husnaniah, ya. Dan beliau cukup aktif di bagaimana organisasi Islam yang ada pada saat itu. Lalu zamannya Umi Husana Nurdin di tahun 1990 sampai tahun 96, 6 tahun. Dan inilah pembangunan yang cukup besar juga, pembangunan lagi asrama kita yang dulunya kayu, yang asrama depan dijadikan permanen.
tapi tetap tidak berubah bentuknya menjadi cagar budaya. Lalu bertambahlah adanya mata air gereja atau RI, pembangunan pustaka, penambahan gedung-gedung BMP, dan itu termasuk klinik ya. Nah, ini dulu Pak Fasli pertama kali yang mendirikan kliniknya Putri ketika beliau sudah jadi dokter. Beliau lah yang pertama menjadi dokter pertama di kliniknya Putri. Tangan dulu ya. Yang tadi mau nanya sih, ini siapa di klinik? Katanya ada Pak Fasli macam. Ya. Nah, kemudian di zamannya Ibu Zikra dan masih berlanjut ya di zaman Bu Zikra sampai kemudian tahun 2003-2013. Kita melakukan yang namanya re-engineering Dinia Putri selama 10 tahun dengan 2 tahap 2003, 2008, 2013. Apa yang kita lakukan? Pertama, menata betul struktur yayasan dan perguruan secara profesional. Kemudian kita merekonstruksi ulang Dinia Putri. Ibaratnya waktu itu baju basiba yang telah berumur 80 tahun dibuka batangnya elok, dijahit lagi dengan desain yang baru kira-kira. Itu luar biasa uniknya. Dan di tahun 2003 itu kita sudah start dengan SOP Dinia Putri, dan kemudian kita melakukan tes secara profesional, membuat SOP dan seterusnya. Dan termasuk 2005 ini yang menjadi hal yang sangat menjadi momentum luar biasa ketika Dinia Putri mengurangi jumlah murid dari 150 hanya sekarang menjadi 550. TK cuma 275 hanya tinggal 90-an. Kemudian FI, SD yang jumlahnya hampir 500, sekarang cuma tinggal 300. Sekolah tinggi kita dulu juga berkurang dengan cukup besar, sehingga asrama yang dulunya diisi 60 orang cuma diisi 25 orang. Itu luar biasa. Dan tentunya tantangannya adalah pendapatan juga menjadi persoalan ya, income dan sebagainya. Tapi alhamdulillah 2003 KFI kita masih peringkat 100, DMP peringkat 140, dan hari ini KFI kita dan DMP sudah masuk di jajaran sekolah terbaik. Ya. Nah, itu kita lakukan proses dan tantangannya luar biasa. Lalu 2013 ke 2022 kita sudah mau take off. 2013 dari zamannya Pak Nur, Pak pasti kita dapat tanda tangannya sebagai 50 sekolah terbaik di Indonesia tahun 2013 itu. Kemudian kita sudah mulai membuka kerjasama internasional, dan tahun 2015 kita memulai ubah kurikulum yang kita laksanakan sampai sekarang, dan itu ternyata bisa mengimbangi kurikulum mereka yang sedang menjalankan. 2020 penciptaan robot pertama kita Sabai dan Midun, dan kemarin sudah bertambah lagi dengan Octavia ya. Kemudian 2022 ini kita adalah dengan alatan Universiti Kairo, dan juga kita masuk dari peringkat yang dibuat oleh perguruan tinggi yang menseleksi tamatan-tamatan SMA, SMK dan Nasahalia se-Indonesia dari 23.000 sekolah di Indonesia. Kita masuk peringkat 1.000 besar di urutan 700 ya. Nah, 2023 yang akan kita laksanakan ke depan adalah Rahmah Indonesia bisa menjadi pahlawan nasional yang akan kita persiapkan. Kemudian pengembangan pendidikan, yaitu STIP Dinia Putri menjadi institut atau universitas, dan realisasikan kerjasama kita dengan universitas di Saudi, Qatar dan Inggris ya. Kemarin juga dengan Princess Nora ya Ustaz ya, kita sedang menyiapkan beasiswa juga. Kemudian program beasiswa pengawal Quran untuk para hafiz, para hafizah 30 juz dikirimkan kuliah di fakultas-fakultas IT terbaik di dunia untuk nanti menjadi pengawal program Al-Quran digital. Pembuatan film Rahmah Indonesia dan penyelesaian asrama baru Dinia Putri dengan konsep ubah kurikulum. Seminar roadmap 1 abad Dinia Putri yang akan dimoderatori oleh Ibu Eva Delta MFPD dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Nurhayati Subakat ABT, Ibu Fauzia Fauzat El Muhammadi SE AKT MSc. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama marilah kita tidak diintinya secara rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita untuk tetap melihat masa depan. Kita diterpa Covid, ada peperangan, ada resesi, ada inflasi yang meningkat, ada berbagai hoax ya yang membuat kita rusuh gitu ya, bertengkar dan kadang-kadang tidak bisa tidur ya.
banyak hal terjadi di sekitar kita, tapi orang yang punya kepercayaan bahwa semuanya sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa, tugas kita adalah berniat setulus mungkin, bekerja secerdas mungkin dan sekeras mungkin, bekerja sama seluas mungkin dan seikhlas mungkin, dan berdoa dengan khusyuk. Kalau itu kita tetapkan seperti yang sudah ditetapkan oleh Bu Zizi ya sejak tahun 2013, dan persistensi ini adalah sumber sukses. Nah, seorang psikolog ya dari Amerika namanya Angela Duckworth, dia membuat buku Grit, kenapa orang-orang sukses itu menjadi sukses. Kemudiannya dua saja. Pertama adalah passion, jadi kecintaan pada apa yang kita geluti. Ini bukan karena mencari gaji, ini bukan hanya karena sekedar nama pekerjaan, tapi adalah karena kita cinta dengan apa yang kita geluti. Ini di atas segala-galanya. Jadi tanya diri, punya passion dan kita, punya kecintaan dan kebanggaan dan keyakinan dan kita pada pekerjaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, persistensi. Jadi ketekunan, kemudian tidak pernah menyerah, jatuh bangun, gagal bangkit lagi, kalah berlatih lagi, tidak pernah menyerah sampai menyerah. Dua itu katanya, dan nanti lihat di Amazon bukunya sangat. Dia melakukan studi terhadap ribuan tokoh-tokoh dunia yang berhasil, lembaga-lembaga yang masih mencetak dunia. Mudah-mudahan sekali waktu dia masih di Menteri juga ya. Nah, dua itu saja. Nah, mudah-mudahan dunia putri yang saya lihat dan saya ikuti dari 2013, kita mendapatkan pemimpin yang sangat visionaris. Pertama untuk beliau dulu ya. Ini bukan ada-ada ya. Saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh pendidikan, orang yayasan sekali lama. Kita berharap banyak kepada musisi dan itu didukung oleh tim ya yang saya bincangin, apalagi Wanadin dan juga ini ketua Kisukan juga selalu mendampingi, sehingga ada tadi syarat-syarat kita mulai bisa kita rajut terus-menerus dan kita buktikan, bukan hanya di kata-kata, bukan hanya di teori, tapi lebih kepada sikap, lebih pada tingkah laku, lebih kepada pembuktian betapa empati kita, bagaimana kita hidup damai berdampingan, terus ditunjukkan bagaimana oleh Piagam Madinah dan seterusnya. Dan inilah masa depan yang sudah dimulai, karena digital ini tidak bisa kita hindari. Dia penetrasinya luar biasa, manfaatnya luar biasa, tapi mudaratnya juga bisa luar biasa kalau kita tidak siapkan. Jadi karena itu juga Pikal Guru tidak sudah diskusikan tadi. Nah, ini saya berharap ke depan kita serius mengurus perguruan tinggi ini, Pak Nadiem ya. Kita tidak akan dari sekolah-sekolah tinggi lagi, kita perlu universitas ya. Tangan dulu ya. Nah, kita kalau bisa nanti kalau tidak tercapai dalam 100 tahun diserahkan oleh Menteri Pendidikan SK-nya misalnya, paling tidak 1 tahun habis itu kita kumpulkan semua energi mesti tahun 2024 nanti universitas Rahma Indonesia, bayangkan nama besar, nama legendaris, dan dengan suku-suku kita untuk menyiapkan dan mengawakinya sehingga dia bisa berlayar menuju pulau impian bangsa Indonesia ini ya. Jadi karena itu saya bayangkan juga nanti kita punya strategi bagaimana menyiapkan pemetaan, bisa mulai dulu Sumatera ya kan, kemudian kita petakan bagaimana pemeringkatan dari yang top-top ini, taruhlah selain dari dunia kita ajak berapa, misalnya 10 atau 20, kita ajak mereka lihat tier kedua, lapis kedua berapa puluh, misalnya 50 atau 100. Nah, ini ribuan yang di bawah mereka itu di mana? Bagaimana kita bersinergi? Artinya dunia kita syukuri, tidak perlu lagi mencari ilmu ke tempat lain, kecuali tadi untuk mengasah analisa kita, untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan melihat mau kemana kita. Dan yang paling tinggi dari tafsir hidup itu kita berkreasi, kita membuat suatu tadi sistem yang baru, bagaimana manajemen yang baru, segala hal-hal yang kita lahirkan itu dan mulai sekarang masukkan ke akal.
Jadi itu hak cipta, sehingga nanti produksi kita di Dinia Putri itu luar biasa. Dan nanti mana yang bisa dipatenkan. Jadi dua ini adalah cara bertarung juga untuk nasional dan internasional. Maju terus Dinia Putri, cerahkan bangsa dan dunia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama juga saya ucapkan ulang tahun Dinia Putri ke-99 dan mudah-mudahan ya sekolah Dinia Putri ini terus berkembang, tempat pendidikan perempuan ya, dan perempuan dan Murah Mas bilang bagaimana alumni Dinia Putri ini pertama ya tentu mendidik anak-anaknya gitu ya, kemudian mendidik dalam orang sekitar. Kemudian mungkin ada masukan Bu Ati untuk kita nih, karena tadi disampaikan bahwa roadmap kita Dinia Putri ini untuk 1 abad nanti, pertama kita akan membuat pengusulan di Bunda Rahmah Indonesia menjadi pahlawan nasional. Yang kedua, kita juga sedang menyiapkan bagaimana sekolah tinggi Mutan Dinia Putri ini bisa menjadi universitas, institut. Dan sekarang kita punya program namanya 1 juta guru untuk Indonesia. Bahwa kita perlu ketahui bahwa di state sendiri 50% tidak bayar memang. Jadi mereka memang kita ambil dari kosong-kosong untuk disiapkan jadi guru dan akan kembali ke daerahnya. Dan kita ingin mengembangkan itu dan menambah prodi bisa diberikan untuk guru-guru yang bisa kita kembangkan di berbagai daerah. Kemudian berikutnya juga yang ketiga itu penyiapan film Bunda Rahmah Indonesia. Jadi kita kemarin bicara beberapa momen-momen yang terbaik yang pernah kita dapatkan tentang Bunda Rahmah dalam perjuangan itu kita angkat jadi film yang awalnya kemarin perbincangan kita masih di film pendek 20 menit gitu ya, tapi kemudian nanti akan bisa berkembang menjadi film yang lebar pada itu. Dan yang terakhir pembersihan asrama sudah tahapannya berarti sudah wing 1 sebelah kiri itu 4 kamar sudah selesai. Dan kita mulai bangun lagi tiang di kamar untuk lantai wing yang sebelah kanan ya, untuk membangun lantai 1-nya lagi. Dan mudah-mudahan nanti pas saat 1 abad semua sudah terselesaikan. Dan kita mohon masukan dari Bu Ati ini untuk guru-guru untuk kita ini secara poin-poinnya gitu. Terima kasih banyak. Ya, kita bikin tim agen perubahan misalnya. Saya kira itu bisa dikerjakan di Dinia Putri dibentuk bentuk ada 25 orang gitu dididik sebagai agen perubahan. Nah, bagaimana mereka menghayati, mengerjakan 5 nilai tadi, ya kan? Nah, dari 25 ini masing-masing nanti bentuk lagi timnya, sehingga akhirnya bisa diinternalisasi. Jadi seperti itu sih secara garis besarnya kalau internalisasi culture di perusahaan kami. Jadi maksudnya nanti gimana bentuknya internalisasi 5 nilai ini, ya kan? Tapi saya kira sih kebayang lah maksudnya. Ya kalau ketuhanan itu jelas gak bisa ya. Kalau kepedulian ya gimana mereka saling peduli, ya kerendahan hati, gimana mereka ya selalu belajar terus-menerus gitu ya. Tapi persisnya seperti apa saya tuh malah nggak tahu ini apa teknisnya gitu ya. Itu bagian HR yang kerjakan. Tapi saya kira ya bisa berfungsi membuat suatu teknik yang praktis lah gitu ya. Jadi itu aja istilahnya kami itu agen perubahan, bentuk tim agen perubahan. Mungkin itu sedikit masukan dari kami. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlita Dewiani. Jabatan sekarang menjadi Kepala Asrama di Dinia Putri Parapanca. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku pemilik Paragon,
apa tips yang dilakukan agar tim yang ada di Prago itu menjadi tim yang solid. Karena sebenarnya kekuatan suatu organisasi itu adalah kesolidan timnya. Insya Allah akan sampai kepada tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi kasih tahu ya, yang mengerjakan ini adalah anak saya. Oke, itu jadi anak saya sama tim HR. Jadi bukan saya ya, tapi secara ini begitu jadi ya tentu tim yang solid ya kita harus pilih yang sudah memahami. Ya, jadi kalau mereka nggak paham ya susah ya, gitu kan. Tapi saya sendiri nggak ikut dalam teknisnya. Jadi mungkin keistimewaan untuk Bu Ati sendiri perlu yang kita tanyakan barangkali, ya nggak, bahwa sebagai seorang perempuan yang kita rasakan itu kan banyak kendala ya Bu. Banyak urusan rumah, mendidik anak dan sebagainya. Nah, barangkali bagaimana kiat Ibu sendiri ya untuk menjadi punya keseimbangan dalam sehingga anak-anak beliau juga menjadi sebagai tim sukses beliau ya dalam usaha, sehingga Ibu bisa mencapai keseimbangan dalam kesuksesan. Barangkali itu barangkali Bu. Kalau saya pernah yang penting kita lulus kalian. Kami mengadakan ya istilahnya tuh, kami keluarga kan juga pasti juga punya perbedaan ya. Saya sama suami pasti juga berbeda, kan? Anak-anak saya juga berbeda karakter. Tapi kan kami mengadakan istilahnya coaching, ada pemandunya dan didiskusikan tujuan kita apa, tujuan hidup kita apa. Nah, alhamdulillah saya, suami dan anak-anak sepakat tujuan hidup kita adalah bagaimana hidup bermakna, bagaimana hidup bermanfaat untuk orang lain, sehingga kami juga visi dari perusahaan ini bagaimana berkembang terus-menerus, menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kami bikin usaha bukan hanya sekadar cari uang, tapi bagaimana perusahaan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di sini kata kuncinya ya sebetulnya kan udah ada ya hadisnya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ini yang juga mendidik ibu-ibu, di mana ibu-ibunya mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik, sehingga sekarang kan berapa kali isu ya, kok di Sumatera Barat kekurangan pemimpin ya, gitu kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya ini adalah tempat mendidik ibu-ibu untuk mendidik anak-anaknya, mendidik orang sekitarnya menjadi lebih baik. Demikian sedikit ini saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seminar roadmap menuju 1 abad perguruan Diniyah Putri Padang Panjang dalam rangkaian resepsi milad perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang ke-99 dengan tema mengagungkan 99 asma Allah di 99 tahun pengabdian di Aula Zainuddin Labai El-Ridusi, Jumat 4 November 2022 bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, diakhiri dengan membacakan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.